Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Kurniawati, mahasiswa Pascasarjana UT semester 3. Di sini saya akan menjawab untuk tugas 2 di semester ini, mata kuliah studi komparatif. Yang pertama, artikel yang saya temukan dengan judul Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Siswa Sekolah Dasar Berdasarkan Gender. Artikel tersebut menjelaskan tentang rendahnya kemampuan pemahaman konsep IPA siswa yang berdampak negatif bagi siswa yang kurang memahami konsep, sehingga siswa kesulitan memahami konsep, khususnya konsep panas dan perpindahannya. Pembelajaran IPA melibatkan banyak faktor, yaitu keinginan, kecakapan, dan kecerdasan tertentu, kematangan guru, kematangan siswa, kurikulum, dan metode penyajian. Pengaruh penting lainnya adalah faktor jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin tentunya menimbulkan perbedaan fisiologis dan mempengaruhi perbedaan psikologis dalam belajar. Gender yang berbeda membuat terjadi perbedaan pada psikologis dan mempengaruhi belajar siswa dalam belajar. Gender merupakan perbedaan yang tampak dari perilaku antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam lingkungan sosial. Gender juga mempengaruhi pemahaman siswa terhadap konsep-konsep ilmiah. Perbedaan gender dapat memisahkan kemampuan seseorang dalam memahami konsep. Peningkatan IPA dibandingkan dengan wanita telah ditunjukkan. Secara umum, siswa laki-laki tidak berbeda dengan siswa perempuan, namun siswa laki-laki lebih suka mengontrol reaksi atau emosi siswa perempuan, sehingga kemungkinan siswa laki-laki lebih baik daripada siswa perempuan di MIPA. Itu menurut Ikhrom. Menurut hasil penelitian Sagala memaparkan bahwa terdapat perbedaan antara individu laki-laki dan perempuan ketika menampilkan tanda-tanda psikologis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar berdasarkan gender dan menganalisis kemampuan pemahaman konsep IPA siswa berdasarkan gender. Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Miss Usuluddin Singkawang. Pendekatan penelitian ini memakai penelitian atau pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana metode survei ini adalah sebuah metode yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dalam bentuk sampel dari suatu populasi tertentu yang berbentuk data kuantitatif atau numerik, sikap atau pendapat. Hal ini menurut pendapat Creswell tahun 2014. Populasi yang terlibat pada penelitian ini semua siswa kelas 5 Miss Usuluddin Singkawang. Teknik sampel yang digunakan berupa sampling jenuh, kemudian sampel yang terpilih sebanyak 56 siswa yang terdiri 34 laki-laki dan 22 perempuan. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik tes. Tes yang digunakan ialah tes analisis bersifat esai tentang panas dan perpindahannya. Sesudah peneliti mengambil data lewat tes tahap berikutnya, yaitu mengelola data. Pengelolaan data sangat berpengaruh seperti apa data yang diperoleh dan dikelompokkan. Pengerjaan olah data terhadap data yang mengacu pada variabel dari semua responden, tabulasi data, variabel berdasarkan variabel dari semua responden. Penyajian data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan yang menunjukkan kebenaran hipotesis yang sudah dipaparkan. Teknik olah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Dalam penelitian ini akan diperoleh data kuantitatif dengan menggunakan metode statistik untuk menganalisis data yang diperoleh ketika pengelolaan tes pemahaman konsep. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tingkat kemampuan pemahaman konsep IPA siswa laki-laki dan perempuan pada materi panas dan perpindahan kelas 5 Miss Usuluddin Singkawang masuk dalam kategori tinggi. Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa laki-laki dan perempuan berdasarkan gender pada materi panas dan perpindahannya. Kemudian, berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan selama mengajar, terutama pada materi IPA, terutama konsep panas dan perpindahannya, hampir sama dengan penelitian tersebut. Bahwasanya dalam pembelajaran antara siswa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam menerima maupun hasil dari pembelajaran tersebut.
Memang dari segi praktek, siswa laki-laki cenderung lebih aktif dan lebih teliti dalam melakukan praktek materi panas. Sedangkan siswa perempuan cenderung lebih berhati-hati dan mengandalkan perasaan dalam melakukan praktek IPA. Tetapi dari segi hasil dan pemahaman terhadap konsep IPA antara siswa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan secara signifikan. Hasil penelitian tergantung pada tingkat kemampuan individunya masing-masing dalam memahami materi IPA tersebut. Jadi tidak bisa ditentukan berdasarkan gendernya. Itu untuk artikel yang pertama. Kemudian untuk artikel yang kedua berjudul Gender Equality in Elementary Education, a Dream or Reality, atau di bahasa Indonesia kan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar itu sebuah mimpi atau kenyataan. Artikel ini menjelaskan tentang kesetaraan gender pada lingkungan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Selama berabad-abad, anak perempuan tidak diberlakukan sama dengan anak laki-laki dalam banyak hal. Pendidikan anak perempuan telah menjadi salah satu perhatian terpenting abad ke-21, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional. Pemerintah berupaya untuk memastikan kesetaraan gender. Tetapi, inisiatif pemerintah saja tidak akan cukup untuk mencapai tujuan ini. Masyarakat harus mengambil inisiatif untuk menciptakan iklim di mana tidak ada diskriminasi gender dan anak perempuan memiliki kesempatan penuh untuk menerima pendidikan dasar berkualitas baik tanpa hambatan apapun. Angka literasi perempuan juga lebih rendah daripada angka literasi laki-laki. Realitas di lapangan adalah perampasan dan eksploitasi anak perempuan, terutama dari daerah pedesaan, dan mereka termasuk bagian dari masyarakat yang kekurangan. Pendidikan adalah alat transformasi sosial yang ampuh. Oleh karena itu, pendidikan untuk anak perempuan harus mendapat perhatian khusus. Akses yang lebih besar untuk pendidikan harus dipastikan dalam sistem pendidikan. Kepekaan gender harus dikembangkan. Pengawasan harus dilakukan terhadap angka putus sekolah anak perempuan dan tindakan korektif harus diambil untuk menekan angka putus sekolah. Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan anak perempuan telah mengalami kemajuan yang cukup besar dalam hampir setiap aspek. Tetapi mereka masih harus berjuang untuk melawan berbagai hambatan bahwa terdapat 222 anak dalam kelompok usia 6-14 tahun yang putus sekolah dari satu zona pendidikan. Dengan mempertimbangkan hal ini, tampaknya mustahil untuk mencapai tingkat literasi 100% di tingkat dasar jika langkah-langkah yang dibatasi waktu diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan membantu semua pemangku kepentingan untuk menyadari situasi dan masalah terkini yang berlaku di zona pendidikan dan dapat memainkan peran aktif dalam menyelesaikan masalah ini secara efektif dan bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total anak usia 6-14 tahun yang tidak pernah sekolah, yang putus sekolah, dan yang tidak bersekolah sama sekali. Sejalan dengan komitmen untuk menyediakan pendidikan dasar yang bermutu bagi semua anak, sistem pendidikan tidak cukup adil. Daerah terpencil tetap tertinggal dalam hal pendidikan, meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pemerintah dari sektor sukarela harus menyoroti pentingnya pendidikan di tingkat dasar dan berupaya mendorong anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, khususnya anak perempuan, untuk menempuh pendidikan dasar yang bermutu tanpa hambatan apapun. Keluarga kurang mampu harus dididik secara khusus dengan formula sosial yang tepat untuk membantu mereka sebagai landasan pemberdayaan. Skema dan program pendidikan baru untuk anak-anak yang tinggal di daerah terpencil harus dilaksanakan di tingkat akar rumput. Menyelidiki mengamati bahwa tidak seorang pun akan menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahannya. Sebagian besar orang tua menanggapi bahwa faktor pendidikan dan kurangnya minat anak dalam belajar merupakan penyebab anak tersebut tidak bersekolah. Sebaliknya, mayoritas guru menyalahkan kelalaian orang tua sebagai penyebab anak tidak bersekolah. Ketika pernyataan yang sama diajukan kepada OOSC, mereka menjawab bahwa kemiskinan, pendidikan yang tidak dianggap penting oleh orang tua, dan faktor terkait sekolah merupakan penyebabnya.
Dan dari artikel tersebut berdasarkan pengalaman yang saya alami selama mengajar, memang tidak terlalu isu persamaan gender seperti pada artikel tersebut. Pada daerah pedesaan tempat saya mengajar dulu, memang rata-rata anak perempuan di desa tersebut jarang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan hanya ada yang sampai tamat sekolah dasar saja. Sedangkan laki-laki ada sebagian yang memang bersekolah sampai ke jenjang perkuliahan atau sarjana. Anak perempuan yang dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga nantinya memang cenderung banyak yang tidak melanjutkan sekolah, sehingga setelah putus sekolah mereka langsung bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini memang tidak semua dialami oleh masyarakat. Kembali lagi pada individunya masing-masing. Bagi mereka yang memiliki tingkat ekonomi rendah, biasanya cenderung hanya menyekolahkan anaknya mereka sampai tingkat sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Setelah lulus dipaksa untuk bekerja. Sedangkan orang tua yang memiliki wawasan yang luas ataupun memiliki tingkat ekonomi yang tinggi atau mampu, biasanya akan menyekolahkan anaknya sampai tingkat perkuliahan atau pendidikan yang lebih tinggi. Jadi secara garis besar tidak ada perbedaan gender yang signifikan dalam segi pendidikan di desa tersebut. Semua kembali ke pemahaman individu masing-masing. Dan untuk kedepannya mungkin bisa diadakan sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pendidikan bagi semua kalangan tanpa membedakan gender antara laki-laki dan perempuan agar pendidikan di pelosok negeri ini bisa merata tanpa memandang perbedaan. Demikian analisis saya mengenai dua artikel yang saya baca. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.